di Basarnas. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa dikenal sebagai Basarnas merupakan lembaga yang sering kita dengar namanya tiap kali ada bencana atau kecelakaan besar. Kalau biasanya Sobat Tirto sering melihat Basarnas bekerja di medan yang berat dan melakukan tugas rescue, kali ini aku akan mengajak kalian melihat kegiatan, alat-alat, serta kendaraan yang digunakan tim SAR yang ada di kantor pusat Basarnas di Jakarta Pusat. Selain itu pas banget nih, hari ini sedang ada kegiatan donor darah yang diadakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun Basarnas. Nah, saat ini aku sedang ada di lapangan tempat tim Basarnas Special Group atau BSG melakukan latihan dan segala persiapan alat-alat serta kendaraan rescue. Di lapangan BSG ini, kita akan melihat lebih dekat beberapa kendaraan dan alat-alat rescue yang sering digunakan oleh tim Basarnas. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetyo, saya dari Basarnas Special Group. Ini lapangan multifungsi. Oke. Selain untuk kita berolahraga atau kita kegiatan-kegiatan bersama seluruh staf dari kantor pusat, ini juga menjadi tempat parkir daripada semua armada-armada yang dimiliki oleh Badan SAR Nasional. Di dalam mobil rescue carrier ini sudah kita siapkan lengkap. Nah, jadi di atasnya sudah ada rubber bootnya, di dalam sudah ada kita nyebutnya mopel atau motor tempel. Dan di sini ada tangkinya, dayung, life jacket, pompa, dan semua kebutuhan yang digunakan untuk digunakan di perairan. Pergunaannya beda lagi. Ini digunakan ketika kita menyelamatkan di ruang terbatas. Nah, apa maksud ruang terbatas? Itu adalah suatu tempat yang berkurangnya daripada oksigen atau udara. Jadi di sini kita sudah ada tabung SCBA. Nah, ini digunakan misalnya kita masuk ke ruangan-ruangan yang kita curigai itu oksigennya terbatas. Kalau ini namanya chainsaw rotarissaw atau kita sebutnya K9. Nah, jadi ini digunakan musibahnya banyak. Kita masuk lebih ke urban SAR, urban SAR atau kolap struktur. Itu kita gunakan misalnya kita untuk memotong daripada beton-beton yang berat. Kembali lagi gunakan waktu musibah di Sidoarjo. Ini biasanya kita gunakan dalam musibah misalnya yang longsor, yang dimana medannya itu nggak bisa dilewatin dengan mobil biasa. Karena di sini sudah beberapa flat tire-nya sudah ada yang menggunakan seperti ada rantai atau tanknya ya, jadi seperti itu. Ada juga besar dan biasa, itu bisa dipasang. Jadi bisa digunakan di medan-medan tanah yang tidak keras. Fun fact, siapa nih yang pernah dengar jokes soal timnas SAR di internet? Nah, tim SAR kita memang punya timnas mereka sendiri nih yang tergabung dalam INASAR atau International Search and Rescue. Kita tergabung dalam tim INASAR. Kita ada berangkat sebelumnya itu 2 negara, Turki dan Myanmar. Jadi apabila kita kan sudah masuk ke dalam tim UGV ya, tim Indonesia INASAR itu ketika dari luar negeri ada terjadi musibah besar, misalnya gempa bumi dan sebagainya, dan juga membutuhkan bantuan daripada luar negeri, kita Indonesia bisa ikut masuk andil dalam membantu di musibah tersebut. Sobat Tirto, pasti penasaran kan gimana sih sebenarnya proses tim SAR dalam melakukan rescue dan gimana sih proses latihannya? Pak Dendi memberikan kita sedikit penjelasan mengenai kedua hal tersebut. Kita itu melaksanakan pelatihan internal. Ya, kita latihan semua yang kita punya. Misalnya take angle rescue teknik, water rescue, jungle rescue. Itu semua kita latihan pada hari Senin dan Rabu. Untuk Selasa kita pemeliharaan fisik, olahraga, dan juga pemeliharaan daripada peralatan dan sarana dan prasarana. Itu Selasa dan Kamis. Untuk hari Jumatnya olahraga mandiri, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman di kantor staff. Biasanya ada olahraga mandiri, baru Sabtu Minggu kita standby. Kita selalu standby 1 kali 24 jam kali 7 kali 30 kali 1 tahun. Untuk di gunung ya, itu kita lebihnya adalah seperti gunung hutan atau di jungle rescue kalau kita menyebutnya. Itu lebih ke bagaimana teknik pencarian, teknik penyapuan, membaca daripada jalur trek yang akan dilewati korban lewat mana. Nah, di situ kita biasanya ada masuk materi di jungle rescue-nya ada. Bagaimana cara menghitung search area. Ketika korban itu menghilang pada hari keberapa, kita dicari hari keberapa, itu kita sudah bisa memetakan kalau dia jalan, kemungkinan luas wilayah dia di berapa kilo. Nah, itu baru kita lakukan pencarian. Untuk mobilnya nggak ada yang khusus karena lebih ke orangnya atau
penolongnya yang masuk atau terjun masuk ke lapangan. Sekian dulu Tirto Fun kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Tirto.